Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat sebuah tayangan di mana Bung Adi Praitno, salah satu pengamat politik Indonesia, lagi-lagi kembali mempermalukan gerakan-gerakan politik melalui kasus ijazah palsu dari Roy Suryo, Rismond, dan juga Tifa. Bung Adi Prai bahkan mengatakan bahwa Pak Jokowi sebenarnya tidak sama sekali terganggu dengan kasus ini. Bahkan Pak Jokowi tidak sama sekali menganggap mereka ini sebagai peneliti. Waduh. Lebih jauh teman-teman. Ada juga penjelasan yang sangat luar biasa dari Yunarto Wijaya, salah satu pengamat politik yang dikenal dekat dengan Partai Banteng. Dan biasanya sih dia ini sangat nyinyir juga kepada Pak Jokowi. Tapi kali ini beliau ini mengungkapkan hal yang sangat mengejutkan, bahwa dia yakin Pak Jokowi dan juga Mas Wapres Gibran lulus sarjana dan mereka memiliki ijazah. Waduh, ada apa ini? Nah, selain itu teman-teman, saya juga punya tayangan di mana Bapak Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi membeberkan sebuah fakta yang sangat mengejutkan mengenai kasus ijazah Pak Jokowi yang kuat dugaannya ada permainan politik besar. Makanya sampai sekarang kita masih bisa melihat Roy Suryo bebas ke sana kemari, menyebarkan omon-omonnya, menyebarkan fitnahnya, dan menyebarkan serangan-serangan politiknya kepada Pak Jokowi. Nah, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Ini kan bukan soal tantang atau menjawab atau tidak. Cuma memang dari awal saja sudah salah dasar itu. Kan gitu loh. Itu sama juga kita uang asli, kita foto, terus Roy Suryo itu melihat fotokopian dari uang asli analoginya itu. aja Terus salah. dia bilang, masuk kan gitu. Jadi maksud saya, sejak awal memang sudah salah dasarnya, Mbak. Sejak awal dasarnya sudah salah. Jadi sebenarnya penelitian ini Mas Roy Suryo itu baru pengen dia mulai nih ketika dia lihat wujudnya memang ada ijazah Pak Jokowi. Maka sudah sekarang kita lihat. Kan harus dilihat tuh Mbak, apakah betul seperti yang dilakukan oleh forensik Polda Metro misalnya, jenis kertasnya dan lain sebagainya, itu penelitian dari segi forensik yang betul. Ayo lakukan ini apa yang diliti? Udah kita teliti, jelas. Makanya kita bisa katakan Andi Aswan itu bohong, Dian Sandi itu juga salah, ya Joshua Sinambela itu juga bohong. Sebelumnya pada Roy Suryo, jadi dia tidak bisa juga. Udah deh, kalau debat ini dengan orang-orang yang ngerti aja deh. Ini nggak ngerti susah Mbak. Iya, memang begitu. Semar, kamu ngikutin Petro aja kemana-mana gitu ya. Oke, Apa yang dikatakan Petro ngikut aja gini ya. Digendong Petro ini Semarnya. Oke. Pertama saya pribadi, saya percaya Pak Jokowi lulus. Iya. Saya percaya Pak Jokowi lulus. Saya percaya Gibran juga lulus. Adi Praitno saya ngomong gini masih ketawa nih. Gue pikir lo nggak percaya atau kira-kira gitu ya. Ijazah Jokowi ini sebenarnya apa sih? Politik atau hukum? Ya. Kalau apakah ini persoalan politik ataupun hukum, saya justru melihat ini persoalan politik ya. Persoalan politik dalam arti ingin menghantam Jokowi setelah jadi presiden. Kenapa ini misalnya tidak dilakukan oleh kelompok-kelompok yang menentang itu 5 tahun, 10 tahun yang lalu? Karena posisi Jokowi cukup powerful, presiden yang dicintai rakyatnya, infrastruktur yang kemudian diakui, approval ratingnya sampai ke langit ke-7, kira-kira begitu. Nggak ada. Sebenarnya saya termasuk yang ingin menghindari perdebatan-perdebatan soal ijazah, karena bagi saya tidak produktif. Sehingga isu-isu krusial dan isu-isu penting itu seringkali terlewatkan. Karena Bang Don dan Bung Toto kan kita paham, kalau tidak ngomong ijazah dan tidak ngomong Jokowi, ada kecenderungan memang tidak menarik ke pemirsa. Nggak ada yang nonton, nggak ada yang komen, dan seterusnya. Tapi bagi saya satu hal ya, bahwa ini semacam eksepsional di mana Pak Jokowi itu memang dituntut untuk membuktikan kepada publik soal apakah ijazahnya itu seperti yang dituduhkan ataupun tidak. Tapi Jokowi tentu punya alibi dong, dia membela bahwa persoalan ijazah itu tidak harus diumbar kepada publik. Satu-satunya instrumen untuk membuktikan itu semua adalah soal pengadilan. Bahkan kalau kita mendengarkan wawancara Pak Jokowi dengan salah satu TV swasta yang lain misalnya, bagi saya itu semacam pesan yang cukup tebal, bahwa Pak Jokowi itu sebenarnya tidak terlampau peduli dan bahkan tidak terlampau mengikuti bagaimana persoalan ijazah yang
persepsinya sudah cukup bias kemana-mana secara politik. Sepertinya Jokowi ingin kasih pesan bahwa ingin bicara tentang ijazah Pak Jokowi, ya kuncinya hanya di pengadilan dan hukum. Sementara persepsi-persepsi politik terkait dengan isu ijazah, saya kira itu tidak akan memberikan efek apapun. Makanya Pak Jokowi ya hanya akan ingin ditunjukkan di pengadilan. Mas Adi, Jokowi bilang kalau ada agenda besar politik yang ingin menurunkan reputasi, menghina dia. Ya, saya kira siapa yang mengorkestrasi itu, soal siapa orang besar yang ada di belakang gerakan ini semua. Tapi setahu saya memang setiap gerakan politik dari dulu pastinya ada tudingan-tudingan yang mengorkestrasi. Jangankan soal ijazah, kita aja kalau demo di depan DPR, di depan istana, di gedung pemerintahan pasti ada yang menggerakkan, ada yang menunggangi, ada free rider dan seterusnya. Apalagi misalnya kalau kita mendengarkan argumen orang besar ini, katanya dia punya intensi untuk maju di 2029, minimal mengincar posisi calon wakil presiden. Iya, Kan Mas itu Adi, yang kita sebetulnya dengarkan kita juga nggak terlalu ini, sudah bosan juga sebenarnya membahas masalah ijazah ini. Cuman begini, Mas Tok, ini belum ada presiden sebelumnya. Karena itu kemudian itu dibicarakan. Saya sudah 40 tahun jadi jurnalis. Jadi saya belum pernah dengar isu selama ini untuk urusan yang begini. Dan karena itu menarik perhatian, apa sih sebetulnya? Ini politisasi. Ada bilang soal hukum, tapi ada juga bicara soal politisasi. Jangan-jangan lebih daripada itu, Bang Don. Oh, lebih dari Kalau itu. nggak ada marketnya, nggak ada penontonnya, tayangannya selesai. Ini kan tayangannya panjang pertanyaan kita kan. Karena saya termasuk yang selalu menolak. Saya tidak pernah mau datang, ada beberapa stasiun TV itu mengumbar itu dan selalu konflik gitu ya. Saya nggak tahu Adi pernah datang atau nggak. Tapi menurut saya sama, saya sepakat ini bukan isu strategis buat bangsa ini. Betul. Tapi akhirnya teman-teman media itu mengatakan, Mas, ratingnya tinggi, Mas. Ya, ada Jadi yang bilang ini begitu. artinya kita berbicara di sini ada sisi politik infotainment. Dan kita harus mengakui ya, pada titik ini marketnya besar dan disinilah karakter dan kualitas masyarakat kita melihat politik. Sisi gosip, urusan pribadi, bener atau enggak bodong gitu kan, hal-hal seperti ini. Yang muncul pun kita tahu loh, kebanyakan orang-orang yang ngerti entertaining gitu ya. Saya sebut aja lah Roy Suryo, gitu, misalnya Rasman Nasution sempat ikut-ikutan. Ini orang-orang kan yang entertaining. Dan pertanyaannya kan jangan-jangan pihak-pihak yang terkait, entah Pak Jokowinya, entah yang menudingnya, jangan-jangan memang ikut menikmati juga. Masuk pada level itu. Loh, kita nggak bisa menilai loh. Jangan-jangan Pak Jokowi malah dapat efek terzolimi. Roy Suryo akhirnya populer lagi, misalnya, dan lain-lain ya. Ini yang menurut saya harus dilihat dari sisi selain sisi berat hukum dan politik. Kalau mau ditarik pada isu yang lebih beratnya, pertama saya pribadi, saya percaya Pak Jokowi lulus. Saya percaya Pak Jokowi lulus. Saya percaya Gibran juga lulus. Adi Praetno saya ngomong gini masih ketawa nih. Gue pikir lo nggak percaya atau kira-kira gitu ya. Tapi poin penting ini sebenarnya kalau kita mau bicara agak serius ya. Kalau kita mau masuk ke dalam hal yang sifatnya pembenahan, yuk masuk ke situ. Tapi jangan dalam konteks karena saking bencinya sama Jokowi, gitu, pokoknya nggak ketemu bukti palsu. Sekarang Gibran gitu. Nanti jangan-jangan Kaesang dan lain-lain. Itu menurut saya tidak sehat. Oke, jadi Anda yakin tidak ada agenda menuju 2029 dari peristiwa ijazah ini? Mungkin saja. Tapi bisa juga malah jadi bumerang. Ketika kita bicara mengenai Pak Jokowi terus-menerus dibahas dalam ijazah palsu, malah akhirnya tetap pada di atas panggung. Dan ketika diserang oleh orang-orang yang mungkin kadang-kadang terlalu antagonis, bukan tidak mungkin efeknya malah positif buat Pak Jokowi. Itu yang menurut saya, ya semoga siapapun yang bermain, ya saya berharap udahlah, lu kerja politik aja lah kalau pengen punya ambisi di 2029 gitu. Sayang gitu waktu dihabiskan seperti itu. Pengertian scientific crime investigasi ya itu adalah suatu metode penyidikan yang menggunakan ilmu saintifik, yang ilmiah. Ilmu ilmiah yang untuk membuktikan penyidikan itu macam-macam, Bu. Misalnya kedokteran forensik itu namanya, kalau kita mau menyelidiki bagaimana orang itu meninggal karena apa, itu pakai forensik kedokteran. Kalau kemudian mengenai balistik itu juga bagaimana misalkan terjadi penembakan, arah peluru dari mana, itu semua dipelajari dengan itu. Kalau sekarang ini alat-alat buktinya, alat-alat bukti digital, apakah itu bukti digital itu asli apa tidak, dicek nanti di laboratorium forensik juga untuk ngecek digital itu gitu. Itulah penggunaan scientific crime investigation itu.
Jadi pengertian daripada scientific investigation itu ya itu tadi. Nah, dalam ini kan si Pak Rismon itu menantang itu supaya forensik itu ada tandingannya kan gitu kan. Ya itu gagasan boleh saja, tetapi hukum yang berlaku yang diberikan kewenangan untuk melakukan scientific crime investigation di bidang forensik itu diberikan pada Polri yang mempunyai kualifikasi yang sudah ada, kemudian apa ya, banyak sekali lah itu syarat-syaratnya, kemudian aparatnya sudah disumpah dan sebagainya. Kayak gitu. Jadi kemudian tidak bisa dinafikan dengan wah contohnya dulu ada kasus ini ternyata dari manipulasi. Itu kan manipulasi yang disampaikan Pak Rismon di media saja. Belum pernah dibuktikan di pengadilan apakah yang dulu itu forensik polisi itu curang apa tidak. Itulah apa yang terjadi sekarang ini. Jadi intinya mereka itu kan mengatakan bahwa curiga kepada aparat ya. Dan kemudian dia melakukan teori baru yang menurut dia itu bisa dipelaksakan. Negara ini negara hukum, sudah ada aturannya gitu. Jadi tidak hanya seenaknya sendiri, apa-apa harus dituruti gitu. Dan kemudian celakanya membodohi rakyat semua. Seakan-akan dia itu dikriminalisasi karena meneliti. Itulah yang menurut saya tidak benar, propaganda kayak gitu. Makanya itu supaya ini tidak terlalu melebar bagi saya, cepat-cepat sajalah Polda Metro Jaya itu segera mengirim ini ke pengadilan. Nanti akan terlihat di situ mana yang benar, mana yang memberikan provokasi pada rakyat yang tidak benar. Saya kira terkait dengan pembahasan ijazah, kan dari segi autentikasi, originalitas dan lain-lainnya itu adalah hak daripada yang mengeluarkan itu UGM. Betul. Oke, mau dibawa kemana itu adalah hak UGM. Betul. Mau dibilang palsu, tidak ada emboss, tidak ada ini yang mereka temukan di luar itu adalah UGM. Pertanyaannya, kenapa mereka nggak bertanya kepada UGM? Ada nggak pengubahan di situ seperti nama saya Peter Romadoni dibuat jadi Fitri Romadoni, dibuat orang lain, bukan Peter lagi sesuai dengan autentikasinya. Kenapa mereka nggak tanya? Nah, ini yang jadi pokok permasalahan. Saya kembali lagi pada saat Bung Peter itu berhadapan dengan seseorang yang bernama Rismon. Kan sudah ditunjukin tuh ya. Dan pertanyaan daripada Bung Peter itu kan sederhana. Iya. Sederhana banget loh. Nggak pakai ilmu-ilmu tinggi lah. Saya nggak masuk ke penelitian kau sudah salah intelek-intelekan. Loh, Bapak itu menunjukkan ini berarti ada yang nggak benar. Yes. Nah, kalau nggak benar, kenapa kau tanya ke saya? Kenapa nggak kau tanya ke UGM yang mengeluarkan? Nanti UGM bisa merilis, bisa melihat, bisa menganalisis benar apa tidak keaslian ini. Tanya dong ke sana. Yang sangat saya mau sakit perut, jujur ngomong sakit perut. Ngapain saya tanya ke UGM? Loh Anda kan bertanya tentang ketidakaslian ijazah ini. Ini kan produk UGM. Sementara UGM, ya Profesor Ova itu sudah ngomong, dia lulus tahun 1985, dia masuk tahun 80, kemudian sampai dia pembimbingnya jelas nyata dan indeks prestasi dia 25 ke atas, kok nggak salah. Saya ikuti semua loh, dan itu memang sah. Nah, kau terus berteriak-teriak ini nggak sah. Sebenarnya kalau orang waras harus mikir ini rada-rada nggak waras semua yang ngomong ini. Nah, kalau mau ributlah dulu ke UGM. UGM sudah merilis, kok nggak ribut? Hanya satu harapan saya, Bung Petra. Demi reputasi, harga diri, harkat martabat UGM, UGM harus bergerak untuk melaporkan mereka ini. Karena sudah jatuh harkat martabat UGM gara-gara kelakuan orang-orang bisa ya mereka laporin itu ya? Harus melaporkan UGM. Itu barang dia punya. Iya, kan barang dia punya. Lo gue udah ngomong kok itu aja, kenapa lo masih ribut? Laporkan. Di samping Pak Jokowi yang merasa harga dirinya ternista, terus dia juga dicemarkan harkat martabat keluarga, itu UGM harus bunyi juga. Penyidikan kasus ini seandainya tidak ada muatan politiknya, karena penyidikan ini kasus ini ada muatan politiknya, karena muatan politik antara orang-orang yang berpolitik yang menggunakan masalah sengketa ijazah palsunya Pak Jokowi ini untuk berkelanjutan, berkepanjangan. Kalau kasus ini kasus pidana murni, hanya menuduh menggunakan ijazah palsu, ya, itu penyidikannya itu kalau ukuran saya sih 2 bulan aja mesti selesai dulu dari mulai laporan yang disampaikan itu. Cukup alat buktinya misalkan berapa, cuma 20 lah. Kemudian saksinya juga saksi ahli paling 5 saja, itu cukup. Kemudian alat-alat bukti yang di lapangan yang ditemukan, bukti digital itu ya 20 aja cukup. Tetapi ini karena kasusnya di belakangnya ada orang yang mengendalikan kalau dalam tanda petik menurut saya itu ya. Jadi akhirnya penyidik juga sudah mengumpulkan 712 alat bukti, menurut saya itu sangat spektakuler ya. Kemudian saksinya 100, saksi ahlinya ada 20,
kemarin baru setelah 4 bulan penyidikan baru ditetapkan menjadi tersangka. Tersangka itu pun tidak ditahan dan kemudian yang bersangkutan masih minta diajukan lagi saksi-saksi yang meringankan kan gitu. Nah, kok penyidik juga masih memberikan waktu juga gitu loh. Nah, terus kemudian kemarin setelah dikasih waktu malah minta gelar perkara terbuka. Sudah diladeni gelar perkara terbuka. Malah keluar mengatakan gelar perkara yang tak benar dan sebagainya. Nah, itu akibat daripada mereka itu tidak mengerti apa yang seharusnya dilakukan dalam gelar perkara itu. Pada prinsipnya mereka itu tidak mau mengakui proses hukum yang berjalan dan mereka malah mengajukan mengenai bandingan mengenai forensik dan sebagainya itu kayak gitu. Jadi ya penyidik kebetulan kok yang mengadeni gitu. Jadi ukurannya berapa lama ini tergantung dari penyidik mas nanti. Tetapi saya lihat ya kemarin kan penyidik sudah mengatakan ini sudah lengkap dan dia pembuktian yang disampaikan oleh Pak Roy pakai buku putih itu dia katakan bahwa itu penelitian yang menurutnya tidak sah untuk sebagai alat bukti. Pasti nanti berkas ini akan dikirimkan ke kejaksaan. Jadi nanti ya seandainya berkas perkara yang sudah ada itu dianggap lengkap oleh penyidik tanpa menunggu daripada yang saksi meringankan atau apa yang lain yang dituntut itu akan dikirim ke kejaksaan. Nah, nanti kejaksaan akan meneliti apakah buktinya cukup kuat atau tidak. Kalau cukup kuat ya berarti nanti berkas itu terus dengan tuntutan bahwa itu pencemaran nama dan memfitnah. Kalau tidak mungkin nanti akan dikembalikan oleh jaksa dan dilengkapi lagi. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan gimana menurut kalian tentang penjelasan dari Bung Adi Praitno, penjelasan dari Bung Yunarto Wijaya, serta debat panas kembali terjadi lagi nih antara Semar Mardiansyah dengan Roy Suryo. Ya saya pikir ucapan dari Bung Semar ini sangat benar. Dari awal penelitian Roy Suryo memang tidak ilmiah. Karena objek penelitiannya bukan ijazah asli Pak Jokowi yang dipegang oleh Pak Jokowi. Atau yang sekarang dipegang dan disita oleh Polda Metro. Inilah kesalahan awal yang sampai menyebabkan penelitian mereka ini tidak bisa dikatakan penelitian ilmiah. Bahkan Polda beberapa waktu lalu mengatakan ya ini cacat gitu. Tidak bisa dikatakan ini penelitian ilmiah. Dan tadi kita juga mendengarkan penjelasan dari Pak Arianto Sutadi mengenai scientific crime investigation yang selama ini digembar-gemborkan Rismon kalau dia telah melakukan forensic investigation, melakukan scientific crime dan lain sebagainya, melakukan penelitian ilmiah. Tapi ya objek penelitian yang dilakukan itu ya bukan objek penelitian yang primer evidence teman-teman, bukan objek penelitian utamanya, tapi ya sumbernya dari media sosial dan juga sumbernya dari fotokopian. Jadi ya nggak valid penelitian mereka ini, omon-omon aja mereka. Ya jadi saya pikir kalau ada yang beli bukunya Roy Suryo yang Jokowi White Paper dan lain-lain itu, aduh itu buku sampah, mending nggak usah dibeli, nggak ada gunanya teman-teman. Kalian baca pun nggak ada manfaatnya. Kalau Roy Suryo meneliti jasa Pak Jokowi yang benar-benar dia scan dengan resolusi tinggi, kemudian meneliti menggunakan digital forensik, mungkin kita masih bisa baca. Mungkin masih ada ilmu yang bisa kita dapatkan. Tapi ini objek penelitiannya aja udah salah. Jadi kesimpulannya juga pasti keliru. Nah itu intinya teman-teman. Dan tadi mengenai penjelasan Pak Arianto Sutadi mengenai ada permainan politik tingkat tinggi, atau bisa kita bilang ada politik yang sangat kuat dalam kasus ijazah ini. Gimana menurut kalian? Apa kalian setuju? Atau kalian ada pandangan lain teman-teman? Silahkan komen di bawah ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.